penjelasan mitos dan mistis yang dibalut dalam sebuah narasi untuk memberikan sebuah pemahaman tertentu kalau kehidupan di tanah Jawa itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Banyak buku-buku misteri yang menurut gue secara cover fisik gitu, kalau kita menemukan fisik itu lebih menarik untuk diambil gitu. Jangan-jangan cover bukunya ada pesugihannya supaya menarik. Oh gitu ya. Apa yang terjadi di masa lalu itu membawa energinya sampai ke masa sekarang. Makanya ada yang bilang ada hantunya lah. Itu karena ada energi dari masa lalu yang masih bertahan sampai ke sekarang. Gue kira lu suka bagian itu, Van. Jembut sirepan, Van. Ilustrasi-ilustrasinya ini bikin gue merinding. Berarti bagus. Bagus atau ada energi tertentu yang membuatnya gitu. Jadi kita mulai saja. Ini udah direkam ke Kepo Buku kali ini. Gue sebenarnya agak gimana ya gitu. Gue mau edisi kali ini, kemarin aja gue udah malas. Sekarang ini lebih malas lagi gue sebetulnya. Tapi ya gimana lagi. Kenapa lu membuat edisi ini malas? Iya karena topiknya tetap topik yang kalau orang Inggris bilang not my cup of tea. Gitu. Topik-topik yang sebenarnya buat gue kurang gue pahamin aja lah. Tapi gue udah janji baca dan gue udah baca sesuai janji gue kemarin dan kita akan bahas kali ini. Bukan begitu, Bung Hertoto Eko di Singapura? Betul sekali, Bung Rani yang ada di Thailand Selatan. Dan tentunya Bung Steven pastinya sudah mempersiapkan buku ini dan membacanya sampai habis ya? Iya, udah sekalian lengkap dari Jogja Hidden Story sama Kisah Tanah Jawa. Emang itu satu seri? Ditulis duluan nih di 2016, lalu orang yang sama nih yang diajak untuk bikin Jogja Hidden Story, bikin Kisah Tanah Jawa gitu. Jadi benar-benar mereka mau wawancarai Hari Kurniawan ya, atau Om Hao yang menjadi praktisi retrokognisi nih, yang menjadi tema sentral buku-buku ini nih. Oke, tapi ya kita jelasin dulu dong ke teman-teman dong. Jadi hari ini temanya itu masih nggak jauh-jauh dari episode sebelumnya, yaitu mistis, horor dan lain sebagainya, dan saudara-saudaranya itulah semuanya lah. Tapi ini angle-nya itu lebih banyak ke cerita-cerita mistisnya sebetulnya gitu, ketimbang cerita horor personal yang kita bahas di episode yang lalu. Nah, kau ceritalah dulu, Fen. Ini buku yang mau kita bahas ini kan judulnya Kisah Tanah Jawa. Iya. Itu buku apa? Yang nulis siapa? Kenapa harus ada buku itu? Sebelum kita ke Kisah Tanah Jawa yang akan digarap oleh Mas Toto. Kok gua? Oke, aku akan memberikan sedikit pembuka dulu dari buku Jogja Hidden Story. Ini ditulis di 2016 ya. Ada Mbah Ka Jogja dengan didasari oleh wawancara-wawancara bersama Hari Kurniawan atau Om Hao, seorang penggiat sejarah dan konten kreator. Dia udah terkenal banget nih dengan YouTube dan Instagram Kisah Tanah Jawa. Tapi di Jogja Hidden Story ini selain menguak kisah-kisah misteri, tak kasat mata di Jogja, aku kasih sebuah contoh deh. Misalnya di Jogja Hidden Story halaman 252. Nah, di situ di bab rahasia peradaban era Mataram kuno dituliskan gini, kami mencoba menjelaskan mengenai keberadaan kerajaan-kerajaan pada zaman Mataram kuno tersebut melalui metode retrokognition, yaitu mencoba menengok ke kejadian masa lalu dengan ilmu kebatinan yang kami miliki. Nah, di sini nih diceritain kayak gimana kondisi benteng kota, bagaimana kehidupan di zaman itu. Yang menarik nih, penggunaan daun sirih nih Bang Rane, Mas Toto, sebagai pembersih diri selepas orang-orang di situ buang hajat. Gila ya, bisa sampai tahu ada kayak konstruksi jamban, terus ada sanitasi di area tersebut gitu. Dan benar-benar apa ya, yang menjadi keistimewaan dari Sixth Sense ini gitu ya, retrokognisi gitu ya, yang mungkin akan kita coba gali lebih lanjut gitu ya di edisi kali ini. Oke.
Jadi dimulai dari Jogja Hidden Story, kemudian ketemu buku Kisah Tanah Jawa gitu kan ya? Iya. Oke. Penulisnya siapa? Penulisnya masih sama juga, Bang Rane. Di Kisah Tanah Jawa tuh mereka kembali berkomplot gitu ya. Ada Zidan atau Mbah KJ yang juga menulis Jogja Hidden Story, dan retrocognizer-nya, praktisinya tuh masih orang yang sama, Hari Hao. Sama satu lagi, ada 3 kalau nggak salah kan? Bonaventura Genta. Bonaventura Genta. Iya. Kita akan lebih banyak bahas Kisah Tanah Jawa, nanti melipir juga ke Jogja Hidden Story, karena ini banyak bukunya sebetulnya ya. Tapi Kisah Tanah Jawa itu sendiri isinya apa sih? Kisah Tanah Jawa itu merupakan apa ya? Merupakan sebuah penjelasan hal-hal mitos dan mistis yang dibalut dalam sebuah narasi untuk memberikan sebuah pemahaman tertentu kalau kehidupan di Tanah Jawa itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Yang normal, yang gemari Palu Cinawi, tapi ada sebuah sisi-sisi tertentu yang dikulik dan merupakan apa ya? Merupakan bagian sejarah gitu yang mesti kita tahu juga gitu. Dan sisi itu adalah sisi yang mistis. Sisi mistis, ya. Toto udah ketawa duluan deh. Kok gue lagi sih? Gue sih biasa aja. Van, lu kan tadi bilang ada beberapa jilid ya, yang gue cuma baca yang baru yang jilid 1 ini ya, yang baru edisi pertama ya kalau lo bilang. Iya, ini sebenarnya titik mulanya. Jadi sebenarnya kalau di buku ini tuh ada cerita tentang kisah-kisah mistis bagaimana orang itu misalnya ada yang dijadiin tumbal gitu ya. Kemudian ada beberapa cerita juga yang mengisahkan tentang sisi mistis juga orang-orang yang ingin kaya mendadak atau pesugihan, misalnya kayak gitu kan ada juga. Terus apa lagi ya, Van ya, di terakhir-terakhir juga ada apa ya, gimana cara ngomongnya ya, gue bingung ya. Tapi yang jelas cerita ini sebenarnya ya kalau lu sebenarnya baca ini dari awal sampai akhir, sebenarnya ini tuh bukan barang baru gitu. Barang baru dalam artian gitu, lu ketika di Indonesia lama, lu pasti udah tahu deh, udah pernah denger 1 kali, 2 kali, misalnya kayak dulu zaman gua waktu kecil, gua nggak usah nyebut tempatnya di mana gitu ya. Misalnya, lu hati-hati kalau lewat jembatan itu gitu misalnya. Kenapa emangnya? Jembatan itu kan angker gitu. Lu nggak tahu ya, waktu bikinnya aja misalnya kayak gitu kan, itu pondasinya tuh ada tengkorak orang dikubur di situ. Emang kenapa? Dulu bikin pondasinya tuh gagal terus gitu. Entah bener atau enggak gitu. Nah ternyata di buku ini juga diceritakan gitu ya, Fen ya, ada yang ditumbalkan untuk pembuatan jembatan gitu, tapi dalam kasus ini itu adalah pasangan yang baru menikah dikorbankan gitu kan. Nah seperti misalnya akhirnya kita juga suka ngobrol gitu, lu jangan makan di restoran itu, atau lu tau gak restoran itu kan laku banget tuh antrinya kayak gitu, itu kan pakai pesugihan gitu, gitu kan. Gimana tuh? Iya lu tuh dipangku tuh sama makhluk gaibnya gitu. Kalau lo bisa ngelihat lu dipangku lu pada saat makan. Makanya lu tuh makannya lahap banget di restoran itu. Tapi begitu keluar dari restoran itu, ya lu kayaknya lapar lagi gitu kata. Karena sebenarnya makan itu bukan lu, tapi makhluk halus ya gitu. Ada yang bilang gitu. Itu kan persoalan lama dari zaman kita SMA, kita udah denger gitu kan. Jadi apa yang lu baca nggak ada yang baru sebenarnya. Secara garis besar ya. Garis besar, secara ide gitu, secara ide ya. Tapi buku ini bagus karena menurut gue narasinya lumayan lancar gitu. Kedua, buku ini juga ada ilustrasi-ilustrasi yang menurut gue unik juga gitu. Jadi lu bisa ngebayangkan seperti itu. Buat lu mungkin yang nggak begitu suka gambar serem ya, tapi menurut gue gambar seremnya tuh unik gitu karena agak-agak watercolor things gitu kan. Oke. Tapi ada satu hal sebagai pembaca buku yang menurut gue langsung menarik perhatian gue, yaitu apa? Struktur buku ini menurut gue kurang bagus. Ini menurut gue. Jadi dalam artian gini, gue tuh pasti cerewet kan. Kalau buku tuh pasti gue lihat dulu daftar isinya, terus pengantarnya. Nah itu unsur-unsur itu tuh nggak lengkap. Bahkan ketika baca buku pengantarnya, kok nggak ada sih penjelasan tentang buku ini dari penulisnya segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi gue nangkap kesan nih kayaknya dibuatnya bukan serampangan sih, tapi terburu-buru atau gimana sehingga dia tidak nyaman bagi gue sebagai seorang pembaca buku gitu loh, perhatian gue. Kayak daftar isinya sederhana banget, misalnya napas tiang pancang, penyedap komposisi dosa, harta berujung petaka, merapal kata terlarang, kejawen dan kedatangan imperialisme awal merebaknya ilmu hitam. Terus tiba-tiba ada subjudul kejawen, terus ada kedatangan imperialisme, terus ada renungan, ada kumpulan cerita misteri. Buat gue itu kayak bener-bener diambil dari sana-sini, dikumpulin jadi satu, terus mencoba dibikin struktur gitu loh. Padahal buat gue misalnya lu masuk dengan napas tiang pancang, penyedap komposisi dosa, harta berujung petaka, merapal kata terlarang,
itu udah bisa jadi satu buku gitu loh. Sementara yang kejawen dan kedatangan imperialisme itu bisa jadi bahasan lain atau paling tidak ada penjelasannya. Nah itu gue nggak temuin sebagai seorang pembaca baru gitu loh. Sayang menurut gue. Terus tiba-tiba di belakangnya ada renungan. Terus tiba-tiba ada kumpulan cerita misteri. Men ini kenapa jadi campur aduk begini, gue bilang gitu. Tapi ya oke lah, itu dari segi gue sebagai seorang penikmat buku. Sebagai seorang pedagang buku gimana? Lu setuju nggak, Pan? Pedagang buku. Loh, Steven kan sebagai seorang pedagang buku pasti udah banyak baca buku dong. Pasti udah tahu dong struktur-struktur buku seperti apa. Lu setuju nggak kalau gue bilang gitu, Van? Ya, saya setuju ya. Dan ini juga mewakili review-review yang saya temuin juga di Goodreads gitu ya. Yang aku tangkap di sini, mereka udah ada materi gitu ya. Cuma diperlukan lagi kayak kata pengantar memang yang ada sebenarnya kalau kita lihat di buku Jogja Hidden Story itu mereka kasih kata pengantar 1-2 lembar gitu, tapi bisa mengantarkan secara mulus gitu pembaca ke bukunya. Dan ini yang disayangkan nggak ada di Kisah Tanah Jawa. Iya kan, ujuk-ujuk aja langsung begini gitu loh jadinya. Ujuk-ujuk, iya. Tuh gue cuma berani ngebahas itunya, yang lain silakan lu yang bahas ya. Gini, kalau lu melihat buku ini, lu taruh di rak toko buku, apakah orang akan beli gitu? Secara cover kayak gitu. Bahkan banyak buku-buku misteri yang menurut gue secara cover fisik gitu, kalau kita menemukan fisik itu lebih menarik untuk diambil gitu. Jangan-jangan cover bukunya ada pesugihannya supaya menarik. Oh gitu ya. Loh kalau itu yang terjadi seharusnya gue membeli dong. Emang lu gak beli? Lah gue beli gara-gara Steven mau ngebahas. Ya Steven berarti pesugihannya di Steven itu. Supaya toko bukunya laku. Lu juga kemakan lu. Siapa yang ngasih link Instagram Jogja Hidden Story duluan di grup? Coba. Siapa gue ya? Iya. Dasar gak bisa. Atau gara-gara setiap kali nyetak cetakannya sedikit. Bukan gue yang ngomong, Om Hao. Tapi oke lah, itu sudah dari segi bukunya aja kita udah lumayan panjang ngomonginnya. Sekarang kita masuk ke kontennya. Nah, sekarang gue ngoper ke, gue ntar aja ya ngomong kontennya. Lu duluan. Ya, gimana sih lu? Enggak. Ada yang menarik buat gue kontennya. Tapi gue mau ke Steven dulu. Dari segi kontennya bagian apa yang menarik buat lo? Oh, yang paling menarik tuh tentu saja retrokognisinya ya, Bang Rane. Oke. Karena nyawa dari konten Kisah Tanah Jawa ini sebenarnya ketika si praktisi ini bisa mengurai apa saja kejadian masa lampau yang akhirnya kita bisa tahu gitu ya. Dan mengutip sedikit ya dari wawancara Om Hao dengan Kalis Mardiasi di channel Pares Indonesia, punyanya Polgov UGM. Retrokognisi itu bagian dari perjalanan waktu gitu, tanda kutip. Retrokognisi adalah sebuah metode untuk merekonstruksi peristiwa di masa lampau dan menganalisis dampaknya di masa sekarang. Oke. Daya analisis dan observasi nih yang paling dibutuhkan oleh seorang praktisi. Tidak hanya indera keenam tentu ya, tapi juga ada berkaitan sama statistika, ada probabilitas, karena ada data-data yang dikumpulkan dan dielaborasi lagi gitu-gitu. Ada informasi, ada cerita, fisik, dan metafisik. Jadi cukup luas ya sebenarnya ini. Jadi kita sekarang jadi masuk ke retrokognisinya dulu ya, karena itu lebih penting sebetulnya, karena itu salah satu nyawa dari buku ini itu kan karena proses retrokognisi. Dan seperti Steven bilang tadi itu retrokognisi itu juga digabungkan dengan metode-metode lain untuk menulis buku ini. Dan gue jadi penasaran kan dengan istilah retrokognisi itu, karena ya seperti gue bilang di grup WhatsApp kita, gue kok agak ragu, nggak terlalu ngerti gitu, nggak terlalu setuju dengan ide retrokognisi itu, karena menurut gue nggak ada ilmiahnya. Sampai kemudian gue baca beberapa referensi yang bilang bahwa oh ada ya, ini ada ilmiahnya juga gitu. Bagaimana bisa nggak sih dibilang kayak kita tuh sedang melakukan perjalanan ke masa lalu gitu ya, retrokognisi itu ya? Betul. Gini, ada bintang yang jaraknya sekian ribu tahun cahaya, itu deket banget gitu kan, atau 1 juta tahun cahaya. Kan selalu gitu kan, itu mengukur jarak kita dan bintang itu gitu kan. Karena saking jauhnya gitu kita pakai satuannya tahun cahaya, padahal cahaya itu berjalan itu 300 juta ya. Per detiknya itu 300 juta apa Van?
jaraknya cahaya. gitu kan. Tahun cahaya gitu jaraknya segitu gitu. Nah, berarti kan lo bisa bayangin ya, kalau ada bintang yang jaraknya dibilang 1 juta tahun cahaya, berarti cahaya yang saat ini kita lihat itu kan sebenarnya terjadi di 1 juta tahun yang lalu. Benar nggak maksud gue? Kan baru nyampe ke mata kita sekarang. Padahal jaraknya 1 juta tahun cahaya, berarti cahaya yang kita lihat itu begitu. Kalau ada bintang meledak di sana, dan kita tahu ledakan itu berjarak 1 juta tahun cahaya, itu nggak terjadi sekarang, itu terjadi 1 juta tahun yang lalu sebenarnya. Pinter lu tuh ya. Itu kan cuma masalah logika aja, baru nyampe gitu. Kalau ibaratnya kan lu dapat surat dari pacar lu, gue mau putus, misalnya kayak gitu. Dan lu tahu surat itu baru datang ke lu 2 minggu. Berarti kan pacar lu minta putus sebenarnya 2 minggu yang lalu, gitu aja kan logikanya. Ya, tapi kan kemudian proses kembali ke belakangnya itu kan yang buat gue nggak bisa gue terima dengan logika gitu loh. Tapi logis gak kalau gue bilang, kalau suatu saat nanti kita bisa mengejar cahaya yang dipantulkan, dan akhirnya kita bisa tangkap, kan akhirnya bisa gitu. Gila, gue gak nyangka lo Toto sepinter ini lo. Lah, terus. Ya gitu kan, tapi apakah kita bisa mengejar cahaya yang, karena nggak ada kecepatan cahaya yang bisa, karena nggak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya, tapi anggaplah ada gitu kan, berarti kita bisa ngejar cahaya yang dulu dipantulkan, ya itu bisa gitu, melihat ke belakang dengan cara seperti itu. Makanya menurut gue, mesin waktu mungkin bisa, tapi bukan dalam artian gue akhirnya datang ke masa lalu, akhirnya ngubah masa depan. Itu sih persoalan lain yang berbeda ya, walaupun mungkin gitu secara fisika kuantum kali gitu. Cuman kalau ternyata lu berada di sana sebagai hologram melihat apa yang terjadi, enak banget gitu ya. Artinya lu mengejar gitu cahaya yang pernah dipantulkan, akhirnya lu bisa lihat, oh ternyata Indonesia tahun 1895 kayak begini ya gitu. Ya udah lu orang-orang akan tak berlalu lalang juga, nabrak lu segala macam, tapi kan itu cuma pantulan cahaya, seakan-akan lu ada di film aja gitu. Udah nggak sih Mas Teguh? Kan gitu sebenarnya. Oke. Nah jadi kalau menurut gue, jadi kalau secara logika apakah retrocognition ini mungkin ya? Menurut gue mungkin kalau ada orang yang bisa sampai melihat pantulan-pantulan berikut-berikutnya. Nah cuman bagaimana teknologinya, bagaimana, nah itu yang harus ini. Tapi kalau menurut gue sih ilmiah. Oke. Jadi gini, teman-teman yang belum baca, ini kan kisah Tanah Jawa ini banyak berisi tentang kisah-kisah apa ya? Bukan legenda sih, kisah-kisah mitos atau mistis yang terjadi sekarang, banyak ditemui sekarang, tapi itu efek dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Gitu. Jadi misalnya nih, contohnya nih, misalnya kalau di bab yang dia cerita tentang, bentar, gue buka dulu misalnya dia di bab tentang napas tiang pancang misalnya, dia kan cerita misalnya misteri di balik stasiun Tugu Jogja gitu kan, yang menurut dia itu ketika belum dibangun ada sesuatu yang terjadi segala macam sehingga itu membawa kisah-kisah mistis sampai ke sekarang gitu. Itu logikanya jadi seperti itu nggak sih? Karena kalau memang itu seperti itu, pakai ceritanya Toto tadi itu masuk akal. Tinggal ya ini karena gue nggak pernah puas dengan penjelasan sampai gue bisa terima dengan akal gue. Tinggal bagaimana sekarang masalahnya proses retrokognisinya itu gimana gitu loh. Karena gue nemuin misalnya dulu di tahun 19 sekian gitu ya. Itu pernah ada kok proses untuk, jadi ada orang yang menulis tentang kisah salah satu ratu di zaman Eropa dulu. Itu juga dia pakai proses retrokognisi. Jadi dia melihat, menerawang ke masa lalu untuk melihat sebenarnya kisahnya seperti apa, akarnya seperti apa. Nah yang lebih buat lebih logis lagi, ternyata itu juga dipakai banyak sama polisi gitu loh. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa, ini di Wikipedia-nya misalnya ditulis begini. Dan gue juga pernah nemu ada link yang juga mengaitkan itu. Jadi misalnya ada kasus pembunuhan gitu. Ternyata ada polisi yang juga menyewa seorang retrocognizer untuk kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu gitu. Walaupun kemudian secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dijadikan bukti-bukti di pengadilan, tetapi paling nggak itu membantu polisi untuk melakukan pelacakan gitu loh. Itu kan menarik gitu loh. Nah itu kemudian yang terjadi di buku ini gitu dalam proses tersebut. Dan si Om Hao ini siapa nama aslinya, Van? Hari Kurniawan. Hari Kurniawan itu kan seorang praktisi atau seorang ahli retrokognisi. Kalau gue malah ngelihatnya, nih maaf ya, jadi kayak dukun gitu loh. Kalau lu mau misalnya lu mau beli rumah, tolong dilihatin dulu. Tolong lihatin rumah ini bersih nggak? Itu sebenarnya yang dilihatin bukan cuma apakah ada penunggunya dalam tanda kutip, tapi apa yang pernah terjadi di rumah ini gitu loh.
Terus kalau pernah terjadi terus kenapa juga? Karena apa yang pernah terjadi itu, nah kalau ini gue percaya nih, karena di salah satu rujukan itu, sebenarnya seorang retrocognizer itu, ini di salah satu yang gue baca ya, dia itu kan sebenarnya percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu membawa energinya sampai ke masa sekarang. Makanya ada yang bilang ada hantunya lah, atau apa furniture geser-geser sendiri lah, segala macam. Itu karena ada energi dari masa lalu yang masih bertahan sampai kayak sekarang. Kalau gue sih menafsirkannya seperti itu, gitu. Itu yang dimaksud Bang Rane itu yang aku nonton wawancara Om Hawe ya, itu dibilang sebagai residu energi. Residu energi, betul. Iya. Yang masih nyisa sampai sekarang gitu ya. Iya. Dan itu yang ditangkap dan diterima oleh panca indera si praktisinya itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau pakai logikanya Toto tadi, tidak sepenuhnya dia kembali ke masa lalu kali ya, Tok ya? Iya, kalau menurut gue emang tidak sebenarnya kembali ke masa lalu. Kayak misalnya, gampangannya gini lah, kalau menurut gue gampangannya. Kalau teori termodinamika gitu kan ya, energi itu tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan kan ya. Bahkan kita pun sebagai makhluk biologis, kalau kita meninggal pun nggak ada jadi hilang gitu aja, nggak ada gitu. Ya either lu didaur ulang, kemudian energi gerak lu menjadi apa, energi panas lu menjadi apa, kan gitu aja sebenarnya. Dan secara equation ya sama-sama aja. Nah mungkin kalau Stephen bilang apa tadi, energi yang tersisa itu sebenarnya ya residu. Ya residunya itu akhirnya diambil. Ibaratnya gini lah, ada mobil lewat di depan lu mungkin nggak ngerti gitu kan. Terus ada residunya yaitu knalpot misalnya kayak gitu. Kan lu bisa ngira-ngira, barusan ini nih pasti ada truk lewat sini nih. Baunya jelas banget nih. Kan gitu sebenarnya intinya. Kalau gua mungkin tadi yang gue bilang jejak residunya ada cahaya gitu kan. Begitu cahaya itu dipantulkan ke sebuah tempat ya kalau kita kejar sebenarnya kan bisa gitu kan. Misalnya kayak gitu. Tapi ya mungkin akhirnya yang Stephen bilang jejak residu ini mungkin akhirnya ya itu kalau residunya seperti ini ya kira-kira yang terjadi ini gitu. Jadi mungkin kalau menurut gue gambaran jelasnya mungkin nggak ada. Tapi menurut gue setuju sama lu. Ketika lu bilang akhirnya kok kayak dukun gitu ya maaf aja gitu ya misalnya kayak gitu. Tapi menurut gue sebagai seorang yang memang percaya ilmiah, kita itu memang wajib skeptikal sampai akhirnya memang secara teori ilmiah bisa dibuktikan gitu. Intuisi sih menurut gue sih boleh-boleh aja. Intuisi itu maksudnya intuisi ilmiah gitu ya. Kira-kira begini, residu mungkin begini. Tapi sampai itu dibuktikan kita harus wajib skeptis sih menurut gue gitu. Yo, betul. Walaupun di satu sisi gue bercandaan sama teman-teman gue kadang-kadang gitu kan. Apapun yang terjadi di dunia ini menurut gue yakin banget bahwa hukum alam itu sudah tertulis dan segala hal yang terjadi itu tunduk terhadap hukum alam yang ada. Contoh misalnya, lu disantet misalnya. Terus kita lihat dengan mata kepala sendiri ada jarum masuk ke dalam badan lu. Padahal nggak mungkin tuh jarum masuk kalau ketelan nggak di situ tempatnya gitu kan. Dan lu bisa lihat dan ada buktinya memang kayak gitu. Menurut lu itu ilmiah nggak? Well saat ini mungkin kita nggak bisa ilmiah, tapi proses itu menurut gua akan menjadi ilmiah ketika kita tahu bagaimana caranya itu dari benda padat ditumpangkan ke energi kemudian masuk ke badan lu. Itu kan sebenarnya konsep yang dipakai Star Trek ketika lu teleportnya dia. Ingat gak lu teleportnya Star Trek? Kan orang dipecah itu elemen-elemennya, ditumpangkan ke energi, dibuang lagi sana. Apa bedanya dengan santet? Apa bedanya dengan mengirim barang kemudian cuman bedanya jarumnya aturannya lu taruh di mana? Taruhnya di dalam badan lu. Nah kalau gue punya keyakinan apapun yang terjadi, semistis apapun menurut gue itu bisa diilmiahkan. Cuman masalahnya kita itu mungkin belum sampai ke sana. Hukum alamnya belum kita temuin. Ya. Karena gini, retrocognition fun. Kalau misalnya lu ada orang yang jago retrocognition, gimana lu pembuktiannya bahwa apa yang dia katakan itu benar? Iya. Kan nggak bisa gitu. Itu ada itu di dunia sains ada istilahnya tuh, Tok. Fun. Apa tuh? Pseudoscience. Nah, itu namanya masuk pseudoscience kan. Sesuatu yang dianggap seolah scientific tapi tidak bisa dibuktikan secara scientific. Sama dengan logika gue bilang tadi kan, kalau ada polisi yang menggunakan retrocognizer untuk melihat ke belakang siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan atau apa latar belakang pembunuhan ini, itu kan bisa aja, tapi kan kemudian tidak bisa dijadikan bukti valid di pengadilan kan? Karena apa? Lo nggak bisa buktikan karena yang namanya hukum atau pengadilan itu kan tentu saja memakai logika kan? Logika dan physical kan kayak gitu, physical evidence. Oke. Seru nih ngobrolnya nih.
Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu dari situ kan kita udah ceritain bukunya, kita udah ceritain metodologinya dalam tanda kutip, yaitu pakai retrokognisi sehingga bisa tahu, oh di stasiun Tugu Jogja dulu pernah ada ini, oh ini pernah ada ini gitu kan ya. Dan itu semuanya warisan-warisan dari masa lalu yang kadang-kadang nggak bisa dipahami sekarang. Nah sekarang kita masuk ke kontennya. Cerita yang mana yang menurut lo menarik, dan mungkin nanti kita bisa kasih gambaran ke teman-teman yang pengen tahu, karena seperti Toto bilang tadi dan gue setuju, ini tulisannya bagus banget sih. Deskriptif banget gitu loh. Hampir semuanya bagus ya. Karena ini buat aku kayak menambah sebuah informasi gitu ya. Gue kira lu suka bagian itu, Van. Jembut sirepan, Van. Telet ya. Yang paling out of the box ya, seperti yang ditulis ya. Ini adalah ajian sakti mandraguna yang bisa dibilang cukup langka. Dan out of the box. Dan out of the box. Nah, gue pilih ini karena out of the box, Van. Gak tau lu. Pada saat gue baca ini ya, jembut sirepan, gue nggak mikir jembut dalam artian bulu kemaluan loh. Paling gue apa gitu kan. Pas gue baca, oh iya, di sini ada apa nih out of the box. Terus gue baca lagi, oh jembut yang artinya bulu kemaluan. Dan sirepan artinya hipnotis. Jadi ini jembut yang menghipnotis. Oh, tapi ini menarik. Ini nih ya, gue bacain dikit ya. Gue bacain dikit ya bagian itu ya. Silakan. Jembut sirepan. Ini adalah ajian sakti mandraguna yang bisa dibilang cukup langka dan out of the box. Tapi memang nyata adanya pada suatu masa. Pahami dulu sejarahnya. Itu menarik karena dia melihatnya dari segi sejarahnya. Sebelum kita menertawakan nama dari ajian ini, berarti Toto udah ketawa duluan gitu kan. Dia bilang gitu, jembut yang artinya bulu kemaluan dan sirepan yang artinya hipnotis. Ini adalah ilmu pelet yang menggunakan media bulu kemaluan untuk menghipnotis lawan jenis. Gue sering dengar cerita ini sebenarnya, tapi gue nggak pernah tahu namanya itu gitu. Nah kan, itu kan. Oh gitu. Dia bilang gini, filosofi dasarnya sederhana. Ini pseudo-science. Jadi dia menjelaskan dengan filosofi dasar loh. Menggunakan media tadi agar cintanya selalu tumbuh seperti halnya bulu kemaluan, meskipun dicukur akan terus tumbuh. Itu filosofinya, men. Dan yang menarik ini, umumnya pelet ini digunakan para pelakor dan pekerja seks komersial untuk kepentingan pribadi, seperti meminta uang atau semacamnya. Intinya, jika pelet itu sudah digunakan oleh pelaku, sang korban akan menuruti semua kehendak gitu loh. Jadi ini prosesnya begini. Nanti Van, lu juga baca bagian favorit lu ya, Van ya. Gue sih gara-gara ini jadi inget Toto nih, padahal bukan bagian ini yang favorit gue. Sampai ditulis gini loh. Dan itu gaya bahasanya itu kayak gaya bahasa bercerita, karena mungkin diambil dari YouTube-nya ya. Baca bercerita, makanya bagus. Kami akan membocorkan sedikit bagaimana ritual dari pelet ini bisa dilakukan. Jadi si pelaku diharuskan membawa 7. Harus 7. Nggak boleh 8 juga. Nggak boleh 8. Nggak boleh 7,5. 7 helai bulu kemaluan dan daun pisang mas yang sudah kering. Kebanyakan disertakan mahar sebutir telur ayam kampung. Setelah itu, bulu tadi kemudian dirajah dengan mantra sirepan asmara pepitu namanya. Setelahnya dituliskan nama lengkap target plus weton dan tanggal lahirnya pada lembar daun pisang yang kering tadi. Kemudian bulu tadi dibungkus dengan daun pisang mas. Saat memasuki tengah malam, bungkusan tadi dibakar dan abu sisa pembakaran disimpan dalam kertas atau plastik pembungkus. Hal ini hanya dilakukan tengah malam dan saat pembakaran wajib membawa foto si target dengan hanya diterangi cahaya lilin. Namun sebelumnya pelaku ilmu itu harus berlaku puasa muti selama 7 hari. Nah, untuk membuktikan keampuhannya, abu pembakaran tadi dicampur ke makanan atau minuman si target. Dan jika target sudah kena, maka dapat segera didekati dan dimanfaatkan. Tapi ini berarti lihat banget ya, orang kalau pakai ini tuh berarti ini banget, determinan banget gitu. Kalau masalah puasa muti 7 hari gampang, lu bawa apa 7. Tapi ini kan lu udah nyiapin, lu harus 7 helai gitu. Tiba-tiba pas lu nyiapin, ya 6, ya nyabut lagi deh gue 1. Nyabutnya gimana ya? Alah, jadi bahas. Dan jangan lupa di setiap unsur-unsur ceritanya itu dia juga memberikan semacam semacam antidot gitu ya. Semacam peringatan gitu ya. Jangan gitu. Coba Bang Rani lanjutin dong yang di paragraf terakhirnya dia nih. Jangan pernah mencoba ilmu pelet karena efeknya sangat merugikan bagi pelaku maupun korban. Meskipun tercapai tujuan menikah misalnya, hal itu tidak berlangsung lama karena rumah tangganya tidak akan langgeng.
Jadi di satu sisi mereka cerita betapa gampangnya lo untuk mendekati seseorang dengan ilmu ini, tapi juga di sisi lain dia juga menjelaskan bahwa lo nggak boleh dong sembarangan gitu loh. Yang natural-natural aja lah, cari pacar itu deketin gitu kan, dirayu kayak gitu, jangan dipelet. Karena gue inget zaman dulu ada satu cerita pelet yang populer di zaman waktu gue masih SMP SMA dulu. Itu pakai cabe. Oh iya gue tahu. Cabe rawit. Jadi cabe rawit itu lu gosok-gosok dengan tangan dengan jari ujung telunjuk dan jempol, lu gosok-gosok gitu kan sambil ngebayangin orang yang lu suka gitu. Dan ketika udah digosok kan lama-lama panas tuh, terus pencet, pecah. Dan ketika pecah itu katanya dapat tuh cewek. Nah teman gue lagi naksir sama anak kelas sebelah. Dia pakai cara itu, dia ngebayangin, gue masih ingat namanya Nina. Dia ngebayangin Nina dipencet. Bus, dapat kagak, pedes iye. Lagi percaya kayak gitu juga ada aja. Lagi. Tapi apa yang dibilang Stephen itu bagus ya. Jadi kita cerita kayak gini ini bukan berarti kita nyuruh orang jadi kayak begini ya. Karena di bukunya sendiri. Iya, betul. Ya, mereka juga bilang bahwa ini jangan lo lakukan. Gitu. Nah, menurut gua satu hal yang perlu diapresiasi seperti Stephen tadi bilang adalah buku ini menyampaikan ada detailnya segala macam supaya kita tahu, tapi mereka juga punya tadi ya seperti tadi jangan menggunakan pelet ini karena nggak bertahan lama, atau orang juga kayak ada bagian di sini yang pesugihan dengan cara Kiai Molor ya, Kiai Molor yang dia itu menggunakan perjanjian dengan makhluk astral juga, yang dimana korbannya adalah pelakunya sendiri. Tapi di sini digambarkan bahwa ada perjanjian yang terjadi ini bisa dibilang cukup fatal. Si pelaku akan jadi tumbal ritualnya sendiri dan kekayaan pun akan mengikuti seiring seberapa besar pengorbanannya. Tapi dia juga bilang bahwa penderitaan itu akan berbanding lurus dengan kekayaannya. Dan akhirnya keluarganya juga harus merawatnya karena dia begitu ikut pesugihan ini juga dia akhirnya akan sakit terus-terusan gitu. Dan biasanya jika pelaku meninggal maka harta tersebut juga akan habis secara perlahan, dan anak cucu pelaku ritual pesugihan apapun itu biasanya akan mengalami hidup kekurangan. So bahwa kita juga bisa mengambil kesimpulan buku ini juga punya pesan yang bagus menurut gua. Akhirnya ya rezeki itu udah diatur gitu, lu dengan cara apapun. Kalau caranya nggak bener ya akhirnya juga akan kekurangan juga gitu ya. Intinya ya usaha yang bener lah gitu kalau menurut gua. Jadi dan ini nggak terjadi cuma ini aja, di pelet tadi juga kita mungkin tadi sempat ketawa-ketawa, tapi menurut gua ada satu yang menurut gua perlu diapresiasi di buku ini, yaitu pesan moralnya masih ada gitu. Oke, bagian-bagian favorit lo apa dan coba bacain Devon. Sebenarnya nggak ada yang bisa dibikin favorit gitu ya, karena ini you know what temanya itu kan. Ya maksud gue bukan favorit lu pengen nyobain, tapi yang wah gila emang bener nih ceritanya begini nih gitu. Stephen hati-hati sebab kalau dibilang favorit ntar takutnya dia bilang dia bisa mempraktekkan. Ada satu mungkin yang bisa mengilustrasikan dengan baik gitu ya, dengan bagus gitu ya, karena ini juga benar-benar berkaitan dengan kisah di Tanah Jawa gitu ya, Semar Mesem di halaman 86 gitu. Karena ini benar-benar kayak ajian-ajian yang apa ya, yang aku kira dekat sekali dengan filosofi orang Jawa gitu ya, dengan Semar gitu. Oke. Dan bukan hanya informasi yang aku dapat di buku ini gitu ya, seperti yang tadi ada juga pesan moralnya, tapi ada juga kayak hikmah-hikmah tertentu yang kayak misalnya ketika kita pulang dari sebuah perjalanan gitu, Bang Rane, Mas Toto, kita sediakan sabun, air keran gitu di depan pintu gitu, kita bersih dulu baru kita masuk ke rumah. Itu salah satu poin yang bisa aku tangkap dari buku ini gitu, yang jadi pelajaran gitu. Buku ini mungkin satu hal lagi yang gue agak suka gitu ya, itu bab tentang kejawennya gitu. Dan bab tentang kejawen ini kan sebenarnya dibanding dengan isi-isi yang lain lebih berkurang mistisnya ya, bahkan mungkin hampir tidak ada. Justru ini lebih banyak sejarahnya ya.
lebih sejarah dan filosofi yang menurut gue bagus gitu. Gue bahkan tahu sayur lodeh itu ada 12 komponen tuh artinya begini. Orang Jawa tuh emang suka gitu kan ya, Evan ya. Kita tahu bahwa segala macam tuh pasti ada filosofi di baliknya gitu. Nah, kenapa cara misalnya pakai jarik atau kain gitu yang cara diwiru itu gimana ya? Kalau lu orang Jawa pasti tahu ya, yang dilipat itu kan ya. Dilipat-lipat kayak kipas gitu ya. Nah, kipas itu namanya wiru. Nah, itu kan lucu gitu kalau ada filosofi di balik itunya yang artinya wiwiren ojo nganti kleru, artinya segala hal menumbuhkan rasa menyenangkan dan harmonis, jangan sampai menimbulkan kekeliruan dan disharmoni. Jadi segala macam itu ada filosofinya. Ini menurut gua salah satu bab yang di luar mistis-mistis tadi, di luar segala pesugihan atau pelet segala macam itu. Bab tentang kejawen ini menurut gua bab yang bagus menurut gua. Dan itu yang bikin gue mikir gini loh, sayang banget gitu loh. Kenapa semuanya ditumpukin dalam satu buku? Ya, jadi kesannya lu begitu lagi makan gitu, tiba-tiba apaan nih, tiba-tiba ada kayak begini gitu ya. Walaupun ini enak gitu, tapi kayaknya nggak pantas aja ditaruh di bagian yang lain-lain. Itu dia, itu dia, sayang banget loh. Yang ini nih bisa disimpan jadi buku lain gitu loh. Betul. Oke, kalau sekarang giliran gue, karena gue suka makanan, gue jadi tertarik sama bagian ini, yaitu salah satu bagian yang menjelaskan. Jadi gini, ini kisah nyata, bukan gue yang ngalamin. Tapi enggak deng, gue pernah ngalamin juga. Jadi intinya gini, lu pernah nggak sih makan sesuatu gitu ya, tapi begitu lu bawa pulang ke rumah, makanannya udah nggak enak. Beda rasanya dengan lu makan di tempat. Itu tadi yang gue ceritain kan tadi kan. Kayak gitu cerita. Iya kan? Terus. Iya kan? Lu mesen, lu katakanlah mesen nih kalau gue nih contohnya, gue ada langganan mie ayam enak di Tangerang sini, dan gue nggak bilang dia pakai pesugihan ya. Tapi ada makanan enak di Tangerang sini yang kalau gue makan di tempat, walaupun gue saking penuhnya akhirnya gue harus makan di mobil, itu nikmatnya beda kalau gue bungkus bawa pulang. Udah dingin mungkin bos? Gitu. Bisa jadi. Atau mie-nya itu udah mekar. Udah lodo. Tapi juga ada penjelasan yang lagi-lagi gue temukan di sini dan gue langsung manggut-manggut gitu loh, yang disebut sebagai ludah pocong. Jadi, aduh ya Allah. Jadi untuk penglaris namanya ya, itu mereka pakai yang namanya ludah pocong, istilahnya penglaris pocong. Jadi dia ini, kalau di buku ini dibilang ini golongan jenis penglaris menengah ke atas nih. Jadi gini, di Jawa Tengah itu katanya kalau di gua baca di buku ini ya, jadi ada kebiasaan warga itu akan jaga kuburan baru itu secara bergantian selama 40 hari. Salah satunya adalah untuk mencegah kain kafannya dicuri. Karena gitu. Jadi ini gue bacain ya, usai menjalani ritual mengambil kain kafan berserta tanah kuburan, pelaku akan memberikan kepada si dukun yang mengaktifkan kekuatan penglaris tersebut. Tanah kuburan dan kain kafan siap digunakan, dan tanah kuburan disebarkan di sekitar tempat usaha, sedangkan kain kafan disimpan dan digunakan setiap hari untuk direndam pada kuah masakan serta air minum yang disajikan kepada para pembeli. Dan yang ada ilustrasinya, jujur gue bilang ya, ilustrasinya ini bikin gue merinding. Kalau bikin merinding berarti bagus gitu kan? Bagus atau ada energi tertentu yang membuatnya gitu. Karena ada loh orang yang serius. Ada orang yang menggambar dengan energi tertentu gitu loh, sehingga benar-benar jadi realistis. Ilmiahnya adalah mengeluarkan frekuensi seperti suara yang kemarin di episode yang lalu kita ngomong dengan Mr. Popo ya, yang ada suara yang, nah mungkin gambar juga begitu. Ada komposisi garis ditambah warna ditambah tekstur apa-apa jadi menimbulkan gimana gitu, bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, ilustrasi yang soal ludah pocong ini buat gue bikin gue ketawa karena apa? Yaitu ada orang lagi makan di meja makan gitu lukisannya, terus di sebelah dia ada pocong berdiri lagi ngeludah gitu. Jadi makannya enak makanannya. Makannya enak gini. Tapi sekarang kan udah nggak ada lagi ya? Ada. Nggak ada. Itu masih ada. Nggak ada. Kan pakai masker. Setan. Jadi dia bilang gini, memang ada orang yang mudah terpengaruh gitu ya, tapi ada juga yang peka. Apalagi orang yang punya sense atau penglihatan mata ketiga, itu dia akan melihat wujud makanan itu penuh belatung serta berbau busuk dan rasanya itu bikin mual. Nah, ini berpengaruh ketika makanan dibungkus atau dibawa pulang karena pocong tidak akan bisa meludah sehingga rasanya tidak akan senikmat ketika dimakan di tempat.
Kalau gimana sehingga dia nggak bisa meludah itu gimana? Jadi katanya logikanya setelah lu ritual itu nanti pada di tempat makan itu akan ada pocong yang nggak terlihat, yang ketika lu lagi makan dia akan ngeludah ke makanan lu. Oke. Nah tadi yang pocongnya nggak bisa ngeludah karena apa tadi? Kalau lu bawa pulang. Oh, oke. Tapi mungkin kita perlu... makanan yang dibawa pulang itu cenderung tidak bertahan lama dan akan terasa berair. Ini diibaratkan dengan tanah kuburan yang lembab. Buset deh, gila beneran deh. Tapi oke. Itu cerita tentang buku kisah Tanah Jawa yang lagi-lagi menarik dari segi ceritanya, informasinya menarik. Tapi ya itulah, nggak semua orang akan bisa menikmati buku semacam ini. Tapi kalau lu curious, lu boleh baca lah. Mungkin bisa dibilang buku ini buku yang cukup dalam tanda kutip gado-gado gitu ya. Karena seperti tadi si Rane dan mungkin Steven bilang ya, kadang-kadang jadi tiba-tiba kita lagi ngeliatin, lagi baca tentang pesugihan, tentang ini, tiba-tiba ada tentang kejawen yang sama sekali mana unsur mistisnya gitu. Jadi lu merasa lost gitu kan. Iya. Nah itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau secara berdiri lepas sebenarnya ini unik gitu. Ini unik sebenarnya buku ini. Unik. Karena buat gue ini oke lah, yang percaya mistis mungkin akan tertarik. Tapi juga orang yang selalu curious sama hal-hal yang baru, gue yakin akan tertarik juga. Kayak misalnya baru-baru ini kan ramai orang ngomongin babi ngepet. Mungkin banyak yang ketawa, mungkin banyak yang tahu, tapi juga banyak yang nggak tahu. Dan di sini lu bisa tahu apa sih gitu ya? Apa itu babi ngepet gitu loh, misalnya seperti itu. Tapi oke, itu buku kisah Tanah Jawa teman-teman kalau lu mau baca. Jadi kita baca bertiga di sini, kita sepakat baca bertiga, jadi bahasnya seru gitu loh. Takut bareng. Iya betul. Walaupun gue nggak suka buku-buku gini, tapi disuruh baca bareng, oke, gue nurut gitu. Tapi jangan sampai ada saat dimana nanti Kepo Buku harus bahas buku matematika dan gue disuruh baca. Terima kasih banyak. Novel tentang IT yang kemarin. Iya, Toto kemarin ngebagi novel tentang IT. Lu baru baca sampelnya aja, Pak, otak gue udah mau meleduk. Mending yang ringan-ringan kayak kisah Tanah Jawa gitu ya. Iya betul. Nah kalau itu gue rely on Steven lah gitu. Steven kadang-kadang dapat buku yang lucu. Kadang-kadang gue tuh kalau buka Instagramnya Steven tuh dia posting buku apa nih, menarik juga nih, racun nih benar. Menarik. Racun. Gue makanya gue jarang-jarang mau buka Satria Buku gue. Bisa jadi Sundoku. Kemarin gue posting itu Sundoku tuh beli 8-10 buku, dibaca 3 buku. Terus ke toko buku lagi, beli lagi, repeat until explode. Repeat sampai mampus lo abis. Repeat until the house is explode. Ya wes kalau begitu. Ada yang mau ditambahin, Van? Buat yang mau baca buku ini? Sepertinya sudah cukup lengkap. Mungkin aku akan closing dengan memberikan referensi judul yang baru aja kali ya. Oke. Apa tuh asik? Kalau Racun, siap-siap nih. Kalau misalnya trio Kepo Buku overall suka dengan kisah Tanah Jawa ya, mungkin kita bisa mencoba buku Wali Berandal Tanah Jawa, karangan George Quinn. Wali Berandal Tanah Jawa. Oke. Iya, karena kisah Tanah Jawa tuh udah menjadi semacam landasan gitu ya. Jadi mungkin aku bisa merekomendasikan untuk ini bisa kita baca bareng kalau misalnya memang berminat gitu. Karena ini juga merupakan kisah-kisah yang lebih seru lagi nih, petualangan si penulis di Tanah Jawa. Wah, tapi ini lumayan bagus nih, Van. Kalau gue lihat dari ininya ya, bukunya George Quinn ini katanya pemenang karya non-fiksi terbaik tahun 2020. Versi apa nih, Van? Writer Center, Canberra, Australia. Oh, wah. Iya. Ini nggak main-main nih bukunya nih kalau ini. Ini boleh juga nih mungkin. Nggak ada mistisnya kan? Ada di kayak misalnya di daerah Berok gitu. Ini di bagian belakang-belakangnya juga diceritain Gunung Kawi. Let's see lah kita kalau misalnya ingin boleh. Mari kita cari. Yep.
Tapi ini udah 2 kali kita ngomongin mistis sama horor, kita ganti genre dulu kali ya. Oh, nggak mau maraton ya? Tapi ini kalau menurut gue mungkin bukan buku mistis yang ini. Kalau menurut gue ini tuh lebih ke sejarah kewalian di tanah Jawa. Kayaknya ya. Tapi satu hal yang menarik nih dari buku ini, dari buku Kisah Tanah Jawa yang buku yang spesifik ini ya. Karena di situ di daftar pustakanya ada satu yang menarik perhatian gue juga, yaitu dia mengutip riwayat Pangeran Diponegoro dari Peter Carey. Iya, itu dia. Buku yang keren sebetulnya kan. Tapi juga ada membahas buku tentang Freemasonry. Halah. Ya anggap kalau buat gue ini benar-benar ini sih rehat sejenak baca buku ini. Jadi bukunya barusan kalau balik lagi ke Stephen yang tadi bilang ya, bukunya Josh Quinn ini edisi bahasa Inggrisnya sih Bandit Saints of Java, How Java's Eccentric Saints Are Challenging Fundamentalist Islam in Modern Indonesia. Gitu. Jadi kayak kelihatannya lebih ilmiah ya. Lebih ilmiah. Baiklah. Satu lagi buku sudah kita kupas habis-habisan, mudah-mudahan bisa menambah koleksi Sundoku teman-teman. Dan yang mau punya ide buku apa lagi, yuk silakan. Kita juga udah nyiapin beberapa tamu yang akan ngobrol di Kepo Buku. Dan tungguin juga informasi di Kepo Buku karena kita akan punya program baru yang namanya Bajak Kepo Buku. Disingkat Bokep. Jadi kita ada program serius. Ada program bokep teman-teman di Kepo Buku. Itu Bajak Kepo Buku. Pokoknya apa tuh? Makanya dari semalam gue nyari pokoknya apa ya supaya jadi bokep, tapi emang nggak boleh jadi bokep. Tapi Bajak Kepo Buku ini apa, dari namanya mungkin teman udah dapat ide. Tapi nanti tunggu pengumumannya di Instagram kita. Untuk saat ini kita harus pamit dulu nih karena kita harus makan mie langsung di tempatnya. Kalau nggak enak dan cepet basi. Tapi beneran tuh, makanya gue kalau makan mie ayam nggak pernah gue mau makan di rumah, dibawa pulang ke rumah. Alah. Ya wes, terima kasih Stephen. Yup, terima kasih banyak. Thank you Toto. Thank you.